Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal imani wal Islam, pemirsa Oku Timur TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda. Tidak ada seorang manusia pun yang hidup di atas muka bumi ini yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang soleh terdahulu, para nabi, para rasul, mereka tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia adalah darul bala, tempat di mana manusia diuji, di mana musibah datang silih berganti untuk mengetahui kadar keimanan dan siapa saja orang-orang yang terpilih untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di sisi Allah. Ikhwatal imani wal Islam, mungkin saat ini ada di antara pemirsa yang sedang mengalami kesulitan atau ditimpa musibah, kesulitan ekonomi, keuangan, atau bahkan ada di antara pemirsa yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit karena menderita suatu penyakit. Atau ada orang tua saat ini yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenakalan anaknya atau dengan keluarganya, dan ini adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal imani wal Islam rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa kiat untuk memanage agar musibah yang menimpa diri kita tidaklah menjadi musibah bagi diri kita sehingga memasukkan kita ke dalam neraka. Justru musibah yang seharusnya menjadi ujian untuk kita harusnya mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi, bukan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal imani wal Islam rahimakumullah. Adapun kiat pertama ketika kita ditimpa musibah agar kita dapat menyikapinya dengan baik adalah dengan cara ikhlas menerima musibah. Ikhlas berarti lapang dada, legowo, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menerima dengan hati yang benar-benar ikhlas bahwasannya semua yang Allah tentukan kepada kita adalah ketetapannya dan takdirnya yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka keikhlasan tidaklah datang dengan sendirinya. Keikhlasan adalah buah dari keimanan seseorang yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah." Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir kepada makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Seseorang yang mengimani bahwasannya musibah yang menimpa dirinya adalah ketetapan Allah, maka dia akan mudah bersikap ikhlas. Mereka yang mengimani ketetapan Allah, takdir Allah adalah ketentuan yang tidak dapat dirubah oleh makhluk, mereka akan mudah menanamkan jiwa keikhlasan di dalam hatinya dalam menghadapi musibah. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah
Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah suatu musibah ditimpakan kepada seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwatal imani wal Islam, maka keikhlasan harus dipupuk dengan keimanan, mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan kepada makhluknya. Adapun kiat yang kedua agar musibah ini berbuah menjadi pahala adalah senantiasa bersikap sabar. Benar, menerapkan sikap sabar ketika musibah, ketika musibah itu menghampiri adalah suatu sikap yang berat. Tapi ingatlah, kesabaran akan memberikan ketenangan di dalam hati. Kesabaran akan mendatangkan pahala yang besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sabiruna yuwaffa ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diganjar oleh Allah dengan pahala tanpa batas. Ikhwatal imani wal Islam rahimakumullah, sikap sabar harus ada dalam hati seorang muslim ketika menghadapi musibah. Bagaimana cara menumbuhkan sikap sabar ketika datang musibah? Hendaklah kita mengingat kisah-kisah orang terdahulu, kisah para nabi, kisah para rasul yang mereka ditimpakan musibah. Bahkan musibah itu jauh lebih berat daripada musibah yang ditimpakan kepada orang-orang mutaakhirin zaman sekarang. Para nabi dan rasul diuji dengan ujian yang sangat berat karena sesuai dengan kadar keimanan mereka. Ikhwatal imani wal Islam, adapun kiat yang ketiga, ketika datang musibah, hendaklah kita terus berusaha untuk mencari jalan keluar. Tawakal bukan berarti pasrah. Tawakal bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Justru tawakal adalah menggabungkan antara ikhtiar, antara usaha dengan sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala pernah berkata, as-sa'yu fil asbab bil jawarih ta'atan lah, wat tawakkul bil qalbi alaihi imanan bih. Berusaha, berikhtiar sekuat tenaga dengan anggota tubuh adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bertawakal, menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, adalah bentuk keimanan, keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usaha atau ikhtiar tidaklah bisa dipisahkan dengan tawakal. Seseorang yang mengatakan dirinya tawakal tapi tidak berusaha, tidak berikhtiar, adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Demikian juga orang yang senantiasa berikhtiar tapi tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjatuhkan dirinya ke dalam sifat kesombongan. Ikhwatal iman wal Islam rahimakumullah, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah senantiasa ditancapkan di dalam hati seorang mukmin. Menyerahkan segalanya kepada Allah setelah orang itu mengambil sebab untuk menghindarkan musibah. Sebagai contoh, orang yang sedang sakit, maka dia dianjurkan untuk mencari sebab sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berobat, datang ke dokter. Seorang yang mengalami kesempitan ekonomi atau kesulitan keuangan, maka mereka harus mencari sebab dengan cara bekerja. Mereka yang ditimpa musibah berupa kebodohan, maka mereka pun juga diharuskan mencari sebab agar mereka tidak bodoh dengan cara belajar.
Ikhwatal iman wal Islam rahimakumullah. Adapun kiat keempat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin agar musibah ini berbuah pahala adalah terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata kaum mukminin. Doa adalah ibadah. Doa adalah bentuk ketawaduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk khudu, bentuk ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan Sang Khalik, tapi doa juga mengajarkan kepada kita makna ketauhidan, bahwasannya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Doa adalah sarana yang masyru'. Doa adalah sarana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh seorang mukmin. Doa adalah kekuatan yang tidak terlihat karena kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal imani wal Islam rahimakumullah. Adapun kiat terakhir agar musibah ini berbuah pahala adalah senantiasa introspeksi. Di dalam Islam kita mengenal dengan istilah muhasabatun nafs, atau melihat ke dalam diri kita. Introspeksi artinya melihat ke dalam diri kita, menghitung-hitung, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Dengan introspeksi, dengan menghitung, dengan mengevaluasi, kita akan tahu. Bisa jadi musibah yang menimpa kita saat ini adalah bentuk kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Bisa jadi musibah yang menimpa kita saat ini adalah bentuk kealpaan dan kekeliruan kita. Dan bisa jadi dengan musibah ini Allah ingin menegur kita, ingin mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua yang saat ini mungkin sedang dirundung musibah, yang mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, atau negara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami musibah besar. Maka kita hendaknya melakukan beberapa kiat yang sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, taufik untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah yang menimpa diri kita menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya marilah kita berdoa agar saudara-saudara kita yang ditimpa musibah segera Allah angkat musibahnya dan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan ganti yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Segala yang benar hanya datang dari Allah, dan segala yang salah hanya datang dari diri saya dan syaitan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.